ibadah kita, ada baiknya adik-adik menghormati Tuhan ya dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Lalu yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi ya adik-adik. Dan yang keempat, kita siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, kembali lagi di ibadah Glory Kids Saran 18 Samarinda bersama Kakak Vina, Kakak Ola, dan Karenai. Nah, adik-adik, sebelum kita yel-yel, adik-adik bangkit berdiri dulu ya. Kita yel dulu. Adik-adik pasti masih inget dong sama yel-yel minggu lalu. Kita coba ya. Siapakah sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa, 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 berdoa. Pada siapa? Tuhan Yesus. Yeay. Nah, adik-adik, sebelum mulai ibadah kita lipat tangannya, tutup matanya. Kakak yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas seminggu yang telah kami lalui. Pada kali ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami yang ada di rumah Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan menyenangkan nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir acara kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta
Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi bersama Kak Heni dan Kak Maria. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kak Heni minta Kak Maria yang pimpin kita dalam doa. Ya. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami ada saat ini, dan juga Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oh ya, Kak Heni, Kak Maria mau tanya nih, mengapa Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita? Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Kak Maria, kenapa sih Tuhan Yesus mau menyerahkan hidupnya bagi kita? Tuhan Yesus mau menyerahkan hidupnya bagi kita itu karena Tuhan Yesus ini sangat mengasihi kita adik-adik.
sehingga ia rela mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, pada minggu ini Kak Heni sama Kak Maria membawakan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu kejadian di mana sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dan yang akan dibawakan oleh Kak Maria. Firman Tuhan kali ini yaitu terdapat pada kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai 50. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid supaya duduk di dekat pintu taman dan menggunakan di sana. Ia berjalan terus karena ia ingin berdoa seorang diri. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus di bawah serta. Sesudah berjalan lebih jauh, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sedih sekali. Tenanglah di sini dan turut berjaga-jagalah bersamaku." Tuhan Yesus sendiri berlutut di bawah pohon zaitun, tidak jauh dari mereka, untuk berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa dia menghadapi kesengsaraan yang sangat hebat karena dosa manusia yang harus ditanggung begitu berat. Dia tahu bahwa dia boleh memilih untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri, atau melaksanakan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus sebagai manusia merasa lemah dan gelisah dalam tubuhnya, tetapi dia sangat kuat dalam batinnya. Dia berdoa kepada Allah, "Bapa, janganlah mengikuti kehendakku, melainkan kehendak Bapa saja yang terjadi." Waktu Tuhan Yesus kembali, ia melihat Petrus, Yohanes, dan Yakobus sudah tertidur. Mereka berdoa hanya sebentar saja. Mereka tertidur karena sangat mengantuk. Tetapi Tuhan Yesus membangunkan mereka dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan Yesus tidak meminta agar mereka berdoa untuk dia, supaya dijaga dan diberkati, tetapi supaya mereka diberi kekuatan dan dijaga oleh Tuhan Allah untuk diri mereka sendiri. Sesudah itu, Tuhan Yesus kembali untuk berdoa. Ia berdoa seperti tadi, ia ingin melakukan kehendak Allah. Lagi ia berdiri dan melihat murid-muridnya. Mereka tertidur nyenyak, mereka terlalu capek dan sanggup berjaga bersama Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus kembali seorang diri dan lagi berlutut dan berdoa kepada ketiga kalinya. Ia berkata kepada Bapa di sorga, "Bapa, kalau manusia tidak dapat diampuni dosa mereka, kecuali aku harus mati untuk mereka. Aku bersedia, kehendak Bapa sajalah yang terjadi." Sesudah doa itu, hati Tuhan Yesus menjadi tenang. Ia tidak merasa gelisah lagi. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kak Maria mau tanya nih Kak Heni, bagaimana menurut Kak Heni dengan cerita firman Tuhan pada hari ini? Wah, kalau Kak Heni, firman Tuhan kita pada hari ini tuh luar biasa ya adik-adik, sangat luar biasa. Kak Heni sangat diberkati loh. Kita tahu nih, kalau Tuhan Yesus itu mengalami pergumulan yang sangat berat adik-adik, di mana Tuhan Yesus tahu dia akan disalibkan, ditolak, dicaci, dihina. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, Tuhan Yesus berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, yaitu Bapa yang di surga, supaya diberi kekuatan untuk melewati semua pergumulan itu. Nah, sampai-sampai nih Tuhan Yesus berdoa 3 kali loh adik-adik. Pasti sangat berat ya adik-adik. Nah demikian kita juga adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengalami suatu persoalan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain ya adik-adik, kita harus berdoa kepada Tuhan.
Terus yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan dengan cara kita harus menghormati kedua orang tua kita. Dengan kita menghormati kedua orang tua kita, itu kita mentaati perintah Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu. Ketika kami mengalami suatu persoalan, kami minta pertolongan kepada Tuhan, yaitu untuk berdoa selalu kepada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu taat akan perintah-perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Luar biasa banget ya buat kita. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita angkat satu pujian. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita lipat tangan